Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awalillah dari kelas Bisnis Digital A NIM 2201011030. Di sini saya akan membuat tutorial membuat rangkaian sensor cahaya atau smart lamp. Pertama, kita butuhkan bahan dan alatnya yaitu yang pastinya Arduino. Kita gunakan Arduino Uno R3. Di sini Arduino sendiri sebagai otak atau penggerak utama program. Yang kedua yang kita butuhkan yaitu resistor dua, dua buah resistor. Resistor. Kita butuh dua buah resistor. Yang pertama resistornya kita ganti ke 220 ohm. Kita ganti ke 220 ohm. Lalu yang kedua kita ganti ke 2 kilo ohm. Oke. Resistor sendiri berfungsi sebagai yang pertama, resistor 220 ohm berfungsi sebagai penurunan tegangan agar agar LED aman tidak meledak. Yang kedua yaitu resistor 2 kilo ohm sendiri berfungsi sebagai pengatur skala nilai fotoresistor. Lalu kita butuh yang namanya fotoresistor. Fotoresistor sendiri berfungsi sebagai sensor intensitas cahaya. Lalu kita butuh yang namanya LED. LED sendiri sebagai beban utama smart lamp. Lalu kita butuh yang namanya LCD. LCD. Kita gunakan LCD yang I2C. Sebelumnya kita ganti tipenya menjadi PC atau PC dan addressnya kita ganti ke 39. Oke, setelah itu kita mulai merangkai dari rangkaian ini. Kita tata terlebih dahulu agar nantinya tata lebih baik, agar rapi. Oke, yang pertama yaitu rangkaian yang kita butuhkan, yaitu kita sambungkan kaki kiri atau terminal satu pada fotoresistor, terminal satu pada fotoresistor ke A0 pada Arduino. A0 pada Arduino. Rangkaian ini berfungsi sebagai output fotoresistor atau input sinyal analog Arduino. Lalu yang kita butuhkan yang kedua, kita sambungkan terminal satu pada fotoresistor ke terminal 2 pada resistor 2 kilo ohm. Kita sambungkan ke fotoresistor 2 kilo ohm. Ini udah benar. Oke. Lalu selanjutnya, fungsi dari rangkaian ini yaitu sebagai skala nilai. Lalu kita sambungkan terminal 2 pada fotoresistor ke GND pada atau ground pada pin Arduino. Terminal 2
kita sambungkan ke ground pada Arduino. Nah, fungsi dari rangkaian ini sendiri yaitu berfungsi sebagai referensi ground. Lalu selanjutnya kita sambungkan LED, LED anoda ke pin digital 13 pada Arduino yang berfungsi sebagai output tegangan dan beban LED. Lalu kita sambungkan katoda sendiri ke ground. Hal ini berfungsi sebagai referensi ground. Lalu kita sambungkan resistor 220 volt, resistor 220 ohm. Maksudnya saya 220 ohm ke katoda dan anoda tadi sudah. Lalu kita sambungkan yang namanya VCC pada LED ke 5 volt pada komponen Arduino. VCC pada LED kita sambungkan ke 5 volt pada Arduino. VCC pada LCD kita sambungkan ke 5 volt pada Arduino sendiri berfungsi sebagai memberi tegangan 5 volt untuk menghubungkan LCD. Lalu kita sambungkan ground pada LCD ke ground pada Arduino. Pada rangkaian ini berfungsi sebagai memberikan referensi netral atau ground untuk menghidupkan LCD. Lalu kita sambungkan SCL pada LCD ke SCL pada Arduino. Rangkaian ini berfungsi sebagai jalur sinkronisasi ritme dan detak untuk ritme pada LCD. Lalu yang terakhir kita sambungkan SDA ke SDA pada LCD ke Arduino.
Rangkaian ini berfungsi sebagai jalur data atau jalur yang membawa isi pesan. Lalu kita ganti warnanya. Em, em, Biar kita nanti tahu rangkaiannya lebih mudah. Oke, kita coba start. Sudah. Lalu kita masuk ke codingannya. Baik, lalu kita masukkan ke codingannya. Setelah rangkaian tadi terangkai, saya sudah melakukan codingan sebelumnya dan akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama yaitu codingan include wire titik H dan include liquid crystal I2CH. Di sini wire titik H memiliki fungsi sebagai komunikasi I2C antar perangkat. Lalu yang kedua yaitu include liquid crystal sendiri berfungsi sebagai mengontrol tampilan LCD I2C. Lalu di sini ada liquid crystal I2C LCD hingga ke menu INT kecerahan. Di sini saya akan jelaskan di yang pertama yaitu liquid crystal I2C 0 kali 27 sendiri berfungsi sebagai alamat I2C dari LCD. Dan ini tergantung LCD yang kita gunakan. Lalu yang kedua INT LDR pin A0 berfungsi sebagai pin input untuk sensor LDR. Lalu yang ketiga yaitu INT LED pin 13 sendiri berfungsi sebagai pin output untuk lampu LED. Dan nilai LDR sama dengan kosong sendiri berfungsi sebagai menyimpan nilai hasil pembacaan sensor. Yang terakhir yaitu INT kecerahan berfungsi sebagai menyimpan nilai tingkat kecerahan lampu. Lalu ada yang fungsi dari LCD init sendiri berfungsi sebagai menginisialisasi LCD. Lalu ada LCD backlight berfungsi sebagai menyalakan lampu latar LCD. Lalu ada serial begin berfungsi membuka komunikasi serial untuk melihat data di serial monitor. Lalu ada pin mode berfungsi sebagai LED sebagai output. Lalu ada yang namanya void loop. Yang pertama yaitu ada yang namanya analog red analog red LDR pin yaitu membaca nilai LDR 0 hingga 200 atau 1023. Nilai LDR pin analog red LDR pin 0 hingga 1023 yaitu berfungsi membaca nilai LDR yaitu 0 hingga 1023. Yang artinya 1023 sendiri nilai LDR-nya membalik pembacaan supaya semakin gelap atau nilai semakin besar.
Lalu ada kecerahan map. Kecerahan map atau nilai LDR kecerahan LED berfungsi sebagai kecerahan. Lalu ada yang namanya kita ada namanya kecerahan map nilai LDR 0 123255 yang berfungsi sebagai map sendiri berfungsi sebagai mengubah nilai LDR menjadi 0 hingga 255. Lalu ada serial print. Serial print serial print sendiri berfungsi sebagai nilai LDR, yaitu menampilkan nilai sensor di serial monitor. Baik, intinya jadi jika LDR-nya kurang dari 300, maka LCD-nya akan kedip-kedip atau lampu nanti akan berkedip. Jika nilai LDR 300 hingga 600, LCD akan nyala atau lampu akan menyala terang, dan jika LDR lebih dari 600, maka LCD akan mati atau lampu akan mati. Baik, akan kita coba. Nah, seperti ini. Jika LDR sendiri kurang dari 300, seperti tadi, di LCD akan kedip dan lampu akan berkedip. Lampu akan berkedip, status LDR kurang dari 300, statusnya akan kedip. Jika statusnya antara 300 hingga 600, lampu akan menyala dan statusnya menyala. Lalu jika LDR lebih dari 600, maka lampu akan mati. Nah, sesuai dengan codingan yang tadi saya gunakan, mungkin sekian tutorial yang dapat saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.